Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Fatima. Di sini pada video kali ini saya akan menjelaskan terkait konsep dasar uji main with new dengan SPSS. Dan di sini saya akan melakukan sebuah analisis terhadap hasil belajar IPA kelas A dan kelas B dengan kode yang berbeda. Langkah pertama, kita harus mengetahui terlebih dahulu tentang konsep dasar uji main with me dengan SPSS. Konsep dasar uji main with me bertujuan untuk mengetahui ada tidaknya perbedaan rata-rata dua sampel yang tidak berpasangan. Jumlah sampel yang digunakan tidak harus sama. Uji main with me merupakan bagian dari statistik non-paramotorik, maka dalam uji main with me tidak diperlukan data penelitian yang berdistribusi normal dan homogen. Uji main with me digunakan sebagai alternatif dari uji independen sample t-test jika data penelitian tidak berdistribusi normal dan tidak homogen. Contoh kasus main with me, seorang guru ingin mengetahui apakah ada pengaruh penggunaan metode diskusi terhadap hasil belajar pada mata pelajaran IPA kelas 6. Untuk keperluan tersebut, guru tidak menggunakan metode diskusi pada kelas A dan menerapkan metode diskusi pada kelas B. Kemudian, guru tersebut memberikan ulangan untuk masing-masing kelas dengan soal yang sama, maka diperoleh nilai hasil belajar sebagai berikut. Hasil belajar IPA kelas A, kemudian kelas B, kode kelas A adalah 1, dan kode kelas B adalah 2. Hipotesis, ada perbedaan hasil belajar IPA antara kelas A dengan kelas B. Baik, untuk langkah-langkah uji main with me dengan SPSS, yang pertama adalah input data. Mari kita input data terlebih dahulu. Di sini saya sudah mempersiapkan tabel SPSS. Oke. Kita masuk ke variable view. Di sini saya akan memasukkan hasil di name, kemudian yang kedua yaitu kelas, kemudian pada label saya akan menuliskan hasil belajar IPA. Hasil belajar IPA. Dan yang kedua saya akan memasukkan di label yang kedua yaitu kelas. Kemudian kita tarik untuk values di non kelas A, muncul
kotak dialog value labels. Di sini di value saya akan memasukkan kode 1. Kemudian di label saya akan memasukkan kelas A, add. Ulangi langkah berikutnya, di value saya akan memasukkan kode 2 dan di label kelas B. Add, kemudian oke. Setelah kita menginput kelas dan nama pada variabel view, kita akan melihat data view untuk memasukkan data yang tadi. Nah, di sini sudah terlihat variabel hasil dan kelas. Kita buka tabel distribusinya. Untuk hasil belajar IPA kelas A, saya copy. Pada hasil, kemudian lakukan langkah selanjutnya pada kelas B. Saya copy. Masukkan ke hasil nomor berikutnya. Paste. Nah, kemudian untuk kelas selanjutnya kita masukkan data kelasnya dengan kode A, copy, kelas, paste. Nah, untuk kode B saya copy, saya masukkan kepada hasil yang di bawahnya, paste. Nah, untuk hasil dan kelas data sudah terinput. Hasil kelas A dan hasil kelas B, kode kelas A dan kode kelas B. Untuk selanjutnya kita akan melakukan analisis. Kita akan klik pada analyze. Langsung kita klik non-parametric test dan kemudian legacy dialog, kemudian to independent sample. Di sini sudah ada kotak dialog to independent sample test. Untuk hasil belajar saya masukkan kepada tabel test variable list. Untuk kelas saya masukkan pada grouping variable. Kemudian define group. Saya klik.
Dan untuk grup pertama, saya klik sampel 1 sesuai dengan kode kelas. Kemudian grup 2, sampel 2. Kemudian continue. Nah, di sini sudah tercentang man with new. Oke. Output keluar di sini yaitu man with test. Di sini, dan kita akan melakukan dasar pengambilan keputusan man with me jika nilai A signifikan lebih besar dari 0,05, maka hipotesis diterima. Dan jika nilai signifikan kurang dari 0,05, maka hipotesis ditolak. Hipotesis, ada perbedaan hasil belajar IPA antara kelas A dengan kelas B. Berdasarkan output tes statistik, diketahui bahwa nilai A signifikansi Waterlet sebesar 0,00 lebih besar dari 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa hipotesis diterima. Dengan demikian, bahwa dapat dikatakan ada perbedaan hasil belajar IPA antara kelas A dan kelas D. Karena ada perbedaan yang signifikansi, maka dapat dikatakan bahwa ada pengaruh penggunaan metode diskusi terhadap hasil belajar pada mata pelajaran IPA kelas 6. Baik, cukup sekian dari saya tentang uji man with new dengan SPSS. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.